Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza dengan NIM 200001099 dari kelas BK Karir B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori sosioekonomi dan teori pengambilan keputusan. Yuk disimak. Teori ini berpendapat bahwa individu-individu memiliki kontrol terhadap hidupnya. Tingkat kontrolnya berbeda antara individu satu dengan yang lainnya dan dari situasi satu ke situasi lainnya. Serta proporsi individu memang memiliki kontrol dan tugas konselor karir adalah untuk meningkatkan tingkat pengarahan diri. Nilai-nilai dan pengambilan keputusan karir merupakan beberapa dari banyaknya variabel yang akan diteliti ketika mencoba untuk memprediksi pasar tenaga kerja atau perilaku kerja. Para sosiolog sering memfokuskan pada kelompok kecil seperti keluarga, tetapi mereka mungkin memperhatikan kelompok besar seperti wanita atau kelompok minoritas. Beberapa ahli ekonomi mungkin fokus pada kekuatan ekonomi yang mempengaruhi pengembangan karir seluruh angkatan kerja, seperti ekonomi global, apa yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja ganda, atau akibat persediaan dan tuntutan pekerjaan mengenai gaji dan masa kerja. Terdapat variabel-variabel struktur menurut Hodges dan Burrow, di antaranya seperti status ekonomi, rintangan pengembangan karir seperti diskriminasi dan pemisahan pekerjaan, dan pertimbangan-pertimbangan pasar tenaga kerja yang mempengaruhi karir. Pendekatan inklusif ini menekankan pada faktor-faktor di luar kontrol individu daripada pendekatan-pendekatan psikologi terhadap titik ini. Teori pencapaian status menjelaskan aspirasi kerja serta pencapaian sebagai hasil dari stratifikasi sosial. Aspirasi ini terbentuk dari faktor-faktor eksternal seperti bias, diskriminasi, harapan budaya, serta masyarakat dan stereotip berdasarkan jenis kelamin, ras atau etnis, dan kelas sosial. Pilihan karir dan prestasi didasarkan pada stratifikasi sosial, stereotip, status sosial ekonomi, dan pengalaman. Individu dari status sosial ekonomi lebih tinggi bercita-cita untuk mengharapkan dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih bergengsi daripada pekerjaan individu dari latar belakang yang lebih rendah. Orang dengan status ekonomi yang lebih rendah tidak memiliki akses ke sumber daya yang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Wilson menekankan pentingnya bahwa pandangan seorang remaja tentang masa depannya dapat memiliki ketekunan untuk di sekolah. Tantangan bagi konselor adalah untuk memberikan dukungan pada konseli dan informasi yang dapat membantu konseli pada proses kontrasosiologis yang dapat mengganggu penggunaan kemampuan intelektualnya. Teori pencapaian status ini tidak mengatakan bagaimana untuk melakukan hal ini. Sebaliknya, teori pencapaian status menggarisbawahi bahwa pentingnya realisasi dampak kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi di pilihan karir individual. Contohnya, ketika seorang konselor berurusan dengan individu dari tingkat sosial ekonomi rendah. Maka dari itu, teori ini, yaitu teori pencapaian keputusan, berasumsi bahwa status keluarga dan variabel kognitif berkombinasi melalui proses sosial psikologis untuk mempengaruhi pencapaian pendidikan yang pada gilirannya mempengaruhi pencapaian pekerjaan dan penghasilan. Sebagai contoh, dapat dilihat dari beberapa di antara mereka mencoba untuk menjelaskan pencapaian pekerjaan dengan memfokuskan pada tipe perusahaan apa dan perusahaan di mana individu itu bekerja. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.